Seorang pria membawa putranya datang ke sebuah perusahaan besar untuk wawancara kerja sebagai sopir. Namun dia terkejut saat mengetahui bos wanita yang akan dia temui ternyata adalah mantan istrinya. Karena kejadian masa lalu, keduanya pun berpura-pura tidak saling mengenal. Saat ini sang bos wanita bahkan tidak tahu bahwa dia memiliki seorang anak. Ternyata 8 tahun yang lalu, pria itu sudah menikah dan berumah tangga. Namun dia malah meninggalkan istrinya yang sedang hamil di rumah, dan pergi bersama sekelompok preman untuk merusak toko orang. Karena dia merasa hidup seperti itu lebih sesuai dengan dirinya. Tanpa dia sadari, dia akan segera membayar mahal untuk pilihan itu. Tidak lama kemudian, pemilik toko membawa orang-orangnya ke rumah pria itu, dan langsung memukulinya tanpa ampun. Istrinya yang melihat itu ingin mencoba melerai, namun malah didorong hingga terjatuh, dan menyebabkan darah keluar dari bagian dalam pahanya. Pria itu pun langsung kalap, dan mengambil pisau buah menusuk perut si penyerang. Setelah kejadian itu, dia dilaporkan ke pengadilan oleh pemilik toko, dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Di sisi lain, istrinya terbangun di rumah sakit, dan hanya mendengar ibunya berkata bahwa anaknya telah keguguran. Seketika itu juga dia sangat membenci suaminya. Sementara sang ibu yang sejak awal meremehkan menantunya, langsung menyuruh putrinya untuk bercerai. Karena marah dan kecewa, si wanita pun menyetujuinya. Tanpa dia tahu, anak itu sebenarnya masih hidup, dan diam-diam dikirim ibunya ke panti asuhan. Ketika pria itu mendengar istrinya ingin menceraikannya, dia pun tanpa ragu menandatangani surat perceraian. 3 tahun kemudian, begitu keluar dari penjara, hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke panti asuhan, menemui kepala panti dan membawa pulang anaknya. Sejak saat itu, dia mulai mencari pekerjaan kemana-mana. Namun karena memiliki catatan kriminal, banyak perusahaan yang tidak berani mempekerjakannya. Hari itu, dia membawa anaknya ke sebuah perusahaan besar untuk melamar kerja. Baru saja masuk kantor, dia langsung terkejut saat melihat wanita yang akan mewawancarainya. Ternyata adalah mantan istrinya sendiri. Karena masih ada ganjalan di hati, keduanya pura-pura tidak saling mengenal. Namun tiba-tiba, tunangan wanita itu datang membawa bunga. Melihat mantan istrinya sudah punya pasangan baru, pria itu diam-diam menggenggam tangan anaknya dan pergi. Wanita itu terlihat sedih melihat mereka pergi. Namun saat dia pulang kerja, anak laki-laki itu menghadangnya dan memohon agar memberikannya satu kesempatan bagi ayahnya menjadi sopir. Wanita itu bertanya di mana ibunya. Namun si anak hanya menunduk dan berkata bahwa dia sudah tidak punya ibu. Wanita itu langsung terdiam, lalu menanyakan namanya. Begitu mendengar nama yang sangat familiar, dia pun terkejut. Karena itu adalah nama yang pernah pria itu rancang untuk anak mereka 7 tahun lalu. Untuk memastikan, dia langsung bertanya usia anak itu. Begitu mendengar jawabannya 8 tahun, dia langsung tertegun. Baru saja hendak bertanya lebih lanjut, pria itu sudah datang dan membawa anak itu pergi. Wanita itu buru-buru menghadang mereka, dan bertanya anak itu sebenarnya anak siapa. Pria itu hanya tertawa dingin, dan berkata bahwa dulu wanita itu sendiri yang membuang anak mereka ke panti asuhan. Wanita itu pun langsung syok, baru menyadari bahwa selama ini dirinya telah dibohongi oleh ibunya sendiri selama 8 tahun. Namun sekarang, pria itu berkata bahwa mereka baik-baik saja, dan tidak butuh diganggu siapapun. Setelah itu dia pun pergi membawa anaknya. Keesokan harinya, wanita itu datang menemui mantan suaminya saat anaknya sedang sekolah. Ternyata 7 tahun lalu karena pendarahan hebat setelah melahirkan, dia kehilangan kemampuan untuk mengandung lagi. Karena itu, dia ingin mendapatkan hak asuh anaknya, dan membawanya ke luar negeri untuk hidup bersama. Mendengar itu, pria itu langsung emosi. Karena anak itu adalah satu-satunya harapannya, dan dia tidak mungkin melepaskannya. Wanita itu meneteskan air mata, lalu meletakkan setumpuk uang di atas meja, dan berkata jika pria itu setuju, uang itu semuanya miliknya.